Geger pernyataan Hotman Paris Hutapea yang meminta Wakil Menteri Hukum Otto Hasibuan yang notaben mantan advokat agar mencabut izin praktek advokat Rasman Arif Nasution dan tim kuasa hukumnya. Hal ini terkait dengan kisruh yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin terkait kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Rasman terhadap Hotman Paris. Tak hanya itu, Hotman Paris juga menghimbau masyarakat atau pengusaha yang tengah berperkara agar tidak memilih kuasa hukum yang berstatus terdakwa dalam menangani perkaranya. Lantas, seperti apa pula tanggapan menohok Hotman Paris atas aksi kuasa hukum Rasman Nasution, yaitu Firdaus Oiwobo, yang naik ke atas meja di ruang sidang? Benarkah Rasman panik dengan kehadiran Hotman di pengadilan karena membawa bukti-bukti kuat? Lantas, seperti apa pula pernyataan menohok Farhad Abbas terkait aksi amuk Rasman dan Firdaus dan tim di ruang sidang pengadilan kemarin? Benarkah Farhad Abbas meminta kepolisian agar segera menangkap Rasman dan Firdaus Oiwobo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih geger dengan kisruh yang terjadi di persidangan dengan terdakwa Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin, publik kembali dikejutkan oleh pernyataan Hotman Paris melalui pesan videonya di akun sosial media pribadinya yang mengingatkan kepada followersnya dan juga publik, terutama pengusaha yang tengah berperkara, agar tidak menunjuk kuasa hukum yang sedang berstatus terdakwa dalam kasus lain, karena langkah tersebut menurut Hotman Paris akan beresiko terhadap kasus yang sedang dihadapi. Hotman memang tidak menyebut nama Rasman Nasution dalam video tersebut. Namun pernyataan Hotman tersebut seolah-olah ada kaitannya dengan kasus yang menyeret Rasman Nasution kini menjadi terdakwa atas laporan polisi yang dibuatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tuduhan dugaan melakukan pencemaran nama baik. Terkait pernyataan Rasman bahwa Hotman Paris diduga sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap Iklim Hakim, mantan sekretaris pribadinya. Sumbangan pemikiran kepada para warga maupun pengusaha yang sedang berperkara, baik perdata atau pidana, yang memakai pengacara. Kalau pengacara kamu itu juga bermasalah, misalnya jadi terdakwa, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang seolah-olah membuat pengadilan tidak senang. Hati-hati agar kau mempertimbangkan untuk segera mengganti pengacara kamu. Karena nanti perbuatannya yang tidak ada kaitan dengan perkara kamu bisa berakibat terhadap perkara kamu. Image ya itu sangat mempengaruhi. Oke? Jadi segera cari pengacara lain. Walaupun kamu itu gratis, artinya tidak membayar pengacara tersebut, mendingan cari pengacara lain yang tidak menyusahkan masa depan kasusmu. Citra dan perbuatan dia, apalagi status terdakwa, bisa berakibat sangat jelek terhadap perkara kamu. Segera minta berkas kamu, cari pengacara yang lain. Ada ribuan pengacara. Hotman Paris juga menyoroti aksi Firdaus Oiwobo selaku kuasa hukum Rasman yang tiba-tiba saja naik ke atas meja di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin. Menurut
Menurut Hotman, sikap Firdaus tersebut merupakan pelanggaran dan penghinaan terhadap pengadilan yang diklaimnya baru pertama kali terjadi dalam sejarah peradilan di Indonesia. Tentunya, pernyataan Hotman Paris ini seolah menjadi pukulan telak bagi Firdaus yang sebelumnya berdalih bahwa aksinya itu hanyalah spontanitas alias refleks ketika melihat kliennya Rasman diduga dicekik oleh petugas keamanan di pengadilan saat hendak melerai ketika Rasman menyambangi Hotman Paris di kursi saksi. Namun bukan Firdaus Oiwobo yang menjadi sasaran utama Hotman Paris, melainkan Rasman Nasution. Dengan gaya bicaranya yang khas dan tajam serta penuh percaya diri, Hotman menegaskan bahwa ia sama sekali tidak takut dengan Rasman, meski lawannya itu mendatanginya dengan ekspresi serius di ruang sidang. Bahkan Hotman menilai Rasman hanya pengacara yang biasa saja, tidak memiliki pengaruh, dan menganggapnya bukanlah ancaman yang berarti baginya. Itu kan sudah viral, Ketua Mahkamah Agung pun sudah tahu. Jadi saya mohon kepada Ketua Pengadilan agar dijatuhkan sanksi termasuk kepada itu Firdaus yang naik bangku persidangan injak meja. Itu pertama kali penghinaan terhadap peradilan Indonesia dalam sejarah peradilan Indonesia. Saya nggak kenal itu tampangnya itu orang naik ke atas meja itu kan menghina, dia cari makan di situ. Ya itu tadi udah pelanggaran penghinaan terhadap peradilan. Enggak, gua nggak sok, malah gua ketawa-ketawa. Jadi semua tadi netizen di IG gua pada, kok kamu tenang banget sih, karena gua datang sidang dia ngomong, nggak kayak gua kan. Ngapain orang si botak si gendut kayak gitu ditakutin? Apa? Itu kan cuma perantau di ibu kota sini. Cuma pengacara biasa, nggak punya power, nggak punya apa-apa. Apa yang ditakutin? Dia mau bikin peradilan, cara berperkara kayak emak-emak di kampung nenek dia 50 tahun lalu. Itu membuat klien akan kabur dari dia. Siapa yang mau jadi klien dia kalau begitu? Tapi kalau kita kan tenang, pakai otak, analisa baru tenang gitu loh. Dengan ketenangan saya tadilah yang memukul tamparan terhadap reputasi dia. Semua pada bilang tenang, karena di belakang saya pun ada puluhan pengawal saya, tapi saya suruh tenang. Nggak ada yang ditakut dari si gendut kayak gitu. Dulu juga waktu dia ribut sama Richard Lee kan juga begitu. Dia dorong entah mau diapain, nggak jelas itu. Saya nggak pernah niat naik ke meja. Karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri. Ya, saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Advokat kondang ini juga menyoroti aksi Rasman Nasution dan kuasa hukumnya Firdaus Oiwobo di ruang sidang yang tiba-tiba naik ke atas meja pengacara dan menginjak-injaknya. Karena itu, Hotman Paris pun dalam pesan melalui video yang ia posting di sosial media pribadinya, ia meminta kepada Wakil Menteri Hukum, yaitu Otto Hasibuan, agar segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencabut izin praktek sebagai pengacara atas Firdaus Oiwobo, di mana dinilai Hotman Paris telah menghina pengadilan dan sebagai sikap tak patut pertama pengacara dalam sejarah hukum Indonesia. Karena itu, Hotman meminta kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Metro Jakarta Utara agar memproses secara hukum Firdaus Oiwobo. Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak. Naik ke meja persidangan tim advokat
dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat, Otto Hasibuan bisa melihat, sudah viral ini di mana-mana. Mengejutkan, himbauan Hotman Paris kepada masyarakat untuk tidak memilih pengacara yang berstatus terdakwa dalam menangani perkara lain. Lantas apa pula yang membuat Hotman Paris menilai perilaku Firdaus Oiwobo sebagai aksi menghina pengadilan? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pasca kisruh di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin, Hotman Paris mengurai fakta mengejutkan bahwa Rasman Nasution merasa grogi atau mengalami kepanikan yang luar biasa ketika mengetahui bahwa dirinya hadir di persidangan sebagai saksi pelapor. Artinya dengan kehadiran Hotman, maka kesaksiannya sudah tentu akan menjadi blunder bagi Rasman yang menjadi terdakwa. Mengingat jika Hotman Paris kemarin absen, maka kasus tersebut bisa batal dilanjutkan mengingat dirinya adalah saksi pelapor. Tak hanya itu, Hotman Paris juga menuding Rasman telah memfitnah dirinya terkait pernyataannya bahwa Hotman diduga adalah pelaku kejahatan seksual terhadap Iklim Hakim. Dan Hotman sudah mengantongi semua buktinya sehingga di mata Hotman, Rasman akan sulit untuk bisa mengelak lagi dari jeratan hukum. Terkait kisruh yang terjadi kemarin, diungkapkan Hotman Paris bahwa rupanya Rasman sudah menyiapkan agar persidangan ditayangkan live di sosial media pribadinya, baik di TikTok dan sebagainya. Sehingga ia mendesak agar persidangan dilakukan secara terbuka. Tetapi menurut Hotman Paris, mengingat materi persidangan sudah memasuki tahap meminta keterangan saksi dan membahas soal asusila, serta atas perintah KUHP serta hakim berwenang menyatakan persidangan tertutup. Dan menurutnya siapapun tidak boleh memaksa hakim serta mengubah ketetapan undang-undang yang ada. Jadi Rasman itu grogi, dia kira aku tidak datang. Karena kalau aku tidak datang maka dakwaan terhadap dia batal, karena aku saksi pelapor. Ya, tapi saya datang dan dia tahu saya ada bukti semua bahwa dia memang melakukan fitnahan gitu loh. Jadi dia itu sudah mempersiapkan semuanya, TikTok, live segala macam. Ya padahal kan materi persidangan itu karena sudah memasuki saksi ada menyangkut asusila. Dan menurut KUHP, hakim berwenang menyatakan bahkan wajib hukumnya untuk menyatakan sidang tertutup untuk umum. Dia tidak mau terima karena sudah dipersiapkan, dia mau bergaya di persidangan, dia sudah dipersiapkan live TikTok dan sebagainya gitu. Jadi kan dia tidak boleh memaksa hakim, dia tidak boleh merubah undang-undang. Di sisi lain, Rasman Nasution membuat klarifikasi terkait kericuhan yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin. Menurut Rasman, kericuhan juga dipicu oleh sikap Hotman yang usai majelis hakim meninggalkan ruang sidang, Rasman menuding Hotman menatap ke arahnya lalu seakan mengejek Rasman dan dinilai Rasman tampil cengengesan seakan memancing Rasman untuk mendekati dirinya dan terjadilah aksi Rasman memegang pundak Hotman hingga dilerai petugas keamanan di pengadilan
memicu kisruh yang semakin memanas. Karena muncul beragam reaksi dari kedua belah pihak, termasuk Firdaus Oiwobo, kuasa hukumnya, yang naik ke atas meja. Aksi Firdaus tersebut menurut Rasman merupakan bentuk pembelaan Firdaus atas dirinya sebagai kliennya. Diungkapkan Rasman bahwa sebelumnya ia telah meminta izin kepada majelis hakim untuk menemui Hotman Paris, tapi hal itu tidak dipenuhi. Maka ketika ada kesempatan, usai majelis hakim mengetok palu dan meninggalkan ruang sidang, peluang itu dimanfaatkan Rasman untuk menyambangi Hotman dengan wajah serius. Itu sidang ditunda. Ingat ya, sidang sudah ditunda. Hakim sudah keluar, karena kami berontak, barulah saya mendatangi Hotman. Ingat itu. Jadi saya tidak mendatangi Hotman dalam posisi hakim memimpin sidang. Tidak. Artinya sudah selesai. Dia tunda, dia skor, ya saya bebas dong. Nah, saya lihat Hotman di situ cengar-cengir semua. Pertama kali saya tegur, yang mulia itu ada yang berkacamata hitam. Dia senyum, kayak ngejek. Dan saya kalau kalian cermati tadi, saya sudah minta izin ke hakim. Yang mulia, tolong izinkan saya mau bicara dengan Hotman. Ada yang mau saya sampaikan langsung ke telinga dia. Itu tidak kami kabulkan, kata si ketua majelis. Ya sudah. Nah, ketika saya lihat dia sudah menunda sidang, kemudian Hotman sedikit agak cengengesan, kemudian saya juga mau tanya ke dia. Makanya saya datang, saya pegang baunya. Hotman, siap-siap kau ya, kita buka-bukaan di persidangan ini. Itu. Saya mau ngomong. Tiba-tiba datang 2 orang pakai baju batik, dorong saya, dan dia lihat bakal rame, spontan. Ini meja tinggi segini, perut di sini, anggota saya banyak, tapi ada 10 orang. Kira-kira kalau mau bantu saya, apa yang harus dia lakukan? Dia lompat, dia naik ke meja, tapi begitu dia lihat sudah terkendali, dia turun. Oh, sekarang cuak-cuak di media. Kok ada ya orang macam ini nggak tahu malu? Harga diri kau Tuhan, udah nggak ada, udah nggak ada. Kalau jago itu tadi, harusnya dia bilang, iya saya siap. Kita siap pun, bila perlu di luar habis sidang ini, kita main di luar. Saya pasti tunggu dia. Begitu keluar malah cuap-cuap. Sekarang minta, rekan saya Otto Hasibuan, jangan kasih dia sidang. Siapa kau rupanya? Sekarang resikonya ini sudah viral. Ya saya siap berdebat dengan siapapun bahwa saya menegakkan hak saya dan saya tidak melakukan penganiayaan dan saya bertanggung jawab secara penuh dengan tindakan saya. Dan Firdaus jelas dia membela saya dan dia spontan naik ke meja karena dia berada di balik meja. Karena saya didatangi 2 orang yang mendorong saya. Saya nggak ada dorong Hotman. Harusnya mereka lihat dulu dong. Kalau saya pegang Hotman, saya berbisik, berarti aman. Tapi kalau saya toyor di situ, lain ceritanya. Mengejutkan, Hotman Paris yang menyebut perilaku Firdaus Oiwobo telah menghina persidangan. Lantas, seperti apa reaksi Farhad Abbas atas aksi Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo pada persidangan yang kisruh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Praktisi hukum yang juga advokat Farhad Abbas meminta pihak kepolisian agar menangkap Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo.
Hal itu diungkapkan Farhad Abbas setelah menyaksikan aksi keduanya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin, mengamuk, memukul meja majelis hakim, hingga naik ke atas meja di ruang sidang. Karena menurut Farhad, apa yang dilakukan Rasman dan Firdaus kemarin merupakan diduga bentuk penghinaan terhadap pengadilan. Farhad juga meminta pihak Mahkamah Agung agar mencopot izin praktek kedua pengacara tersebut lantaran telah melakukan tindakan tidak patut di ruang sidang. Tak hanya itu, desakan Rasman untuk mengganti majelis hakim diduga Farhad Abbas dilakukan lantaran Rasman sudah tahu bahwa ia akan dihukum berat. Yang memang dari dulu mulai di Pengadilan Negeri Batam, beberapa pengadilan Jakarta Pusat, ini pengadilan Jakarta Utara, ya. Mereka melakukan satu kegiatan yang anarkis, yang tidak layak, karena dari awal sudah katakan bahwa pengacara yang sudah dipecat dengan tidak hormat itu jangan lagi diterima oleh organisasi advokat yang lainnya, dan minta pengadilan untuk Ketua Mahkamah Agung mencopot pengacara ini. Kenapa? Karena kalau tidak dicopot begini hasilnya. Lembaga ruang pengadilan, tempat yang kita muliakan, kita hormati, yang kita bangga-banggakan dan kita jadikan sarana mencari nafkah, itu jadi sarana atraksi dia, sehingga emang dia siapa? Emang dia anak pejabat, anak hakim, ya, keturunan hakim, sampai berani ngamuk-ngamuk di pengadilan, suami istri di situ, ya. Pokoknya gini, di pengadilan nanti, ya, larang pengacara bawa istrinya, satu, ya. Kedua, larang pengacara bawa preman-preman, ya, bawa bodyguard, dilarang. Kemudian kalau ada pengacara, kemudian mereka naik meja, ya, selama di ruang pengadilan, di meja tempat kita sidang dan hidup di situ, minta Kapolri, memerintahkan Kapolres tangkap, dan minta kepada majelis yang menyidangkan Rasman untuk membuat penetapan ditahan. Emang dia nenek moyangnya yang punya itu pengadilan, ya. Inilah kalau pengacara yang nggak jelas sekolahnya, yang nggak jelas kuliahnya, ya, yang mungkin dulu bukan sarjana hukum, masuk pengacara cuma dari sarjana agama, hasilnya kayak begini. Jadi kita minta, ya, supaya Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakimnya, ya, Ketua Mahkamah Agung perintahkan tahan pengacara yang bikin onar, larang keluarganya maupun koleganya maupun pengawal-pengawal yang masuk ke ruang sidang. Ini bukan zaman preman. Saya rasa kura-kura ninja ini, dia sudah tahu dia akan dihukum berat, makanya pura-pura bilang ganti hakim. Emang mau diganti siapa? Mau diganti sama mertua lu hakimnya? Mau diganti sama Nia Daniati hakimnya, jadi hakim situ lu mau? Kura-kura ninja, mau diganti sama siapa? Mau ketua organisasi advokat mau jadi hakimnya situ supaya lu aman, nyaman? Ya enggak lah. Mau diganti sama Eki, sama Pablo hakimnya, mau? Ya kan? Mau seperti itu? Ya enggak lah. Pokoknya menurut saya, apapun keputusannya, sekarang nggak usah lagi lihat adil atau benar, ya. Mumpung dia jadi terdakwa sekarang, kewenangan adalah di Pak Alu, ya, hakim. Kalau perlu buat contempt of court, penghinaan terhadap lembaga pengadilan, sidik, termasuk pengacara-pengacara, biar kapok itu pengacara-pengacara yang teriak-teriak di pengadilan. Saya pastikan dia akan dihukum dengan berat karena tidak sopan, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, bawa istrinya teriak-teriak loh. Belum aja hakim memvonis minta diganti hakim, teriak-teriak, mencari ketua pengadilan, ngapain? Preman, lawan saya dulu. Kura-kura ninja, kamu mengganggu pengadilan, mengganggu Farhad Abbas. Oh iya, ini penghinaan terhadap kewibawaan pengadilan. Ini di ruang sidang pengadilan, bukan di WC pengadilan, di ruang sidang. Pokoknya tidak ada lagi, nggak usah lihat Kura-kura ninja itu pasti dia salah. Hukum aja dia berat-berat. Dia bawa preman kok, dia ngatur preman semua kelihatan di TV. Karena kura-kura ninja ini memberi contoh yang tidak baik dan menghina pengadilan. Minta Pak Kapolri, Pak Kapolri tolong ditangkap ini. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang,
12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.